Jadi menurut lu kalau seandainya gue tanya ke lu dan lu bakal jawab apa nih? Misalnya lu bakal beli HP, lu pengen beli HP baru nih buat pemakaian lu. Lu bakal milih atau lebih worth it HP baru atau HP bekas? Kalau dari gue pribadi sih gue lebih worth it HP bekas sih, dan ya that's why banyak banget kayak konten-konten HP bekas yang gue upload di channel ini, mulai dari murah agak-agak mahal dan sampai lumayan mahal. Gue ambil contoh kasus untuk HP baru. Oh ya, yang gue bicarain ini HP baru ini tanda kutip ya, bukan baru resmi. Ya kalau baru resmi uang berbicara lah ya. Ada uang, ada kualitas kan. Maksudnya ada uang, ada barang. Dan kalau lo emang bisa beli buat HP baru bener-bener baru resmi, nggak pakai embel-embel distributor dan kawan-kawannya, ya itu lebih worth it. Cuman agak sedikit spend money-nya jauh lebih dalam lah. Nah, gue ada contoh satu kasus di mana gue beli Redmi 4A dan gue yakin ya udah cukup banyak sih yang tahu Redmi 4A ini adalah HP jadul, dan gue coba melakukan pembelian dengan embel-embel iming-iming ini HP kondisi baru. Nah, ketika gue beli ya emang sih feel buat unbox-nya itu semuanya tuh kayak rasa baru, tapi mulai dari adaptor chargingnya, kabelnya, HP-nya sendiri itu semuanya mayoritas semuanya bekas replacean ulang alias bekas pasangan ulang. Dan yang lebih menyesakkan di dada lagi, spare part yang diimplankan, yang ditaruh atau aksesoris pun yang ditaruh di dalam box si Redmi 4A ini KW semua. Jadinya ibaratnya kayak gue beli HP rakitan rasa baru kali ya. Jadi lebih ke situ sih menurut gue, dan gue ngerasanya sih itu rugi banget ya. Kenapa? Karena seandainya budget gue yang gue alokasikan buat beli HP si Redmi 4A ini second, di situ gue bakal bisa dapet HP dengan layar ori bawaan. Kenapa? Padahal ini kan full set bang. Gue udah sering banget bilang kalau full setnya distributor itu nggak pernah gue pakai sama sekali. Pertama ya oke lah, kayak HP itu kayak misalnya lu colok meledak ya udah tinggal HP-nya aja kan. Tapi kalau kita yang kesengat kesetrum itu beda cerita men. Makanya kalau buat aksesoris yang non ori, yang jeron-jeruan non ori itu gue paling kayak risih banget gitu. Kalau suatu HP yang misalnya kayak gue nggak punya HP terus gue pengen beli HP, dan ketika gue beli HP buat gue pakai harian dan semua HP yang ada di dalam itu mulai dari charger, kabel, terus semuanya udah di replace KW, itu kayak bete banget gitu men. Dan ngomongin soal layar nih, untuk ngomongin soal layar sebenarnya gue juga udah sering bacot sini, karena sebenarnya gue agak boring juga sih bikin konten HP mulu, karena paket-paket gue terhambat libur akhir tahun men. Jadi kita bahas HP-HPan dulu lah ya, karena gue beli konten buat apa, basis konten gue sekarang kayak agak mager sih gue keluar-keluar gitu cuy. Jadinya kayak ya udahlah, gue isi-isi konten gue tuh barangnya semua gue beli via online semua. Dan untuk balik lagi cerita untuk masalah layar, si kasus Redmi 4A yang status ala-ala baru dengan embel-embel baru ya dari distributor ini, lo bisa lihat sendiri layarnya ini. Ya gue tau lah, gue udah tau lah kali lu ya, bahwa Redmi 4A ini layarnya tuh enak banget men, beningnya tuh putihnya tuh enak. Ya nggak usah diomongin lagi lah, kalau lu dulu pemakai Redmi 4A dari bawaan Xiaomi, you know lah, lu tau lah bahwa layar si Redmi 4A itu bening banget dan enak banget. Putihnya itu beda ya, maksudnya cerahnya itu kayak pekat banget gitu, enak banget, nyaman banget di mata. Itulah kenapa salah satu alasannya dulu Redmi 4A tuh laris banget. Di samping harga yang murah tuh layarnya tuh kayak terkesan mahal gitu cuy pada masanya ya. Dan gue yakin lu banyak yang sependapat sama gue, tapi nggak gue rasakan di Redmi 4A dengan embel-embel baru yang gue beli ini. Lu bayangin nih kalau seandainya gue beli second, gue bisa dapat LCD ori masih bawaan Redmi kalau gue mau usaha sedikit lah buat nyari. Dan ini untuk HP barunya. Sekarang ngomongin soal HP bekas. Enak ya untuk HP bekas nih. Nah, kalau buat HP baru itu yang embel-embel distributor ya lu bakal dapat stok yang muter-muter aja, nggak iPhone, nggak Android, apapun itu ya bakal mirip-mirip aja. Aksesoris ya udah gantian, casingnya, baterainya, LCD-nya semua udah resiko bisa diganti semua lah dengan yang non ori. Sedangkan kalau lu beli second, nih gue coba contohin dulu untuk beli second ya via langsung lah ya, via COD lah ya, dimana itu lu bisa langsung lihat barangnya, bisa lu bayar cocok bayar gitu kan.
Nah kalau beli second tuh enaknya begini men, lu bisa milih-milih ya kan. Kalau ori distributor ya udah flat, lo mau milih dari toko A ke toko B, dari stok A sampai Z yang namanya baru distributor itu lo nggak bakal dapetin yang namanya tuh full ori. Jadi ada aja gitu yang di replace, entah itu aksesorisnya yang KW lah atau apalah. Dan enaknya beli COD atau HP bekas ya kalau serak ya tinggal bayar ya kan, ya itu nggak ngaruh sih, ini cuma proses belinya aja, nggak nyambung. Nah sekarang ngomongin soal RAM HP yang bekas lagi varian untuk kasus tertingginya. Samsung tuh banyak Tapi banget kayak sebelum ngeluarin lu HP ngoceh-ngoceh baru, nggak jelas, dan gue mana kayak lu baru beli seri ini, sedikit rasa anjir layarnya tuh muncul enak lagi seri banget ini, men. iklannya tuh Layarnya YouTube enak, juga bertebaran kan, ya jadi seperti menurut gue biasa, untuk dan harga gue yakin secondnya lu juga tuh tahu worth lah it bahwa banget dibeli, gue apalagi ya Samsung pakai mayoritas iPhone. kalau yang baru-baru bekas sedikit gitu masih ya rentan, masih full ori semua lah. Dan ini contoh terakhir, gue contohin gue beli iPhone 6s Plus batangan yang kemarin gue jadiin konten. Oke lah, ini gue beli batangan ya, batangan menyedihkan sekali kan, batangan nggak bisa langsung dipakai karena gue nggak ada casannya, nggak ada kabelnya, dan kalau dijual bisa turun lagi harga karena nggak ada box ya. I don't know. Itu benar atau enggak, tapi kalau dari mindset gue sendiri, gue nggak ngerasa rugi men. Gue bisa dapat HP batangan ini malah gue untung banget ketimbang gue beli baru dengan embel-embel iming-iming baru dari distributoran. Hal pertama seperti biasa LCD cuy. Kalau LCD itu gue nggak pengen bicara panjang lebar, mungkin masih banyak distributor di luar sana yang melekatkan LCD bawaan Apple. Tapi kita lihat dulu cuy kasusnya. Ya kalau udah HP udah lama men, kayak iPhone 6, iPhone 5s ya kali LCD-nya ori itu udah pasti di replace. Karena seori-orinya Apple, seori-orinya LCD yang namanya kalau udah pemakaian 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh LCD pasti ngeburn bagian sudut-sudutnya. Jadi ya mau gak mau harus di replace ulang. Dan ya kali si pihak distributor ngejual dengan kondisi LCD kayak agak menguning-kuning gitu, otomatis diganti baru kan. Nah sedangkan gue kalau beli copotan masih bisa lah ulik-ulik sedikit, nyari-nyari sedikit HP LCD yang masih ori copotan. Nah lu bisa lihat kayak gini enak banget. Ini simple sih, kayak anjir cuman layar gitu kan. Bela-belain beli HP batangan cuman bisa dapetin layar ori, itu worth it banget, sumpah worth it banget. Ketimbang lo beli HP yang full set tapi layarnya itu ya itu bakal enak lo makainya. Dan sekarang ngomongin soal kamera. Kalau biasanya gue beli HP distributoran yang bawaan ala-ala embel-embel baru lah ya, itu casing udah gantian, otomatis ngaruh juga ke performa kameranya. Ini udah sering banget gue bilang mengenai hal ini. Jadi menurut gue di samping layar yang gue dapat bisa, yang di samping layar ori yang bisa gue dapat dengan HP keadaan bekas, ya housingnya ini masih copotan. Lecet memang banyak banget ini lecet. Tapi overall gue senang banget dapetin HP batangan ini. Toh gue juga kalau seandainya beli HP distributor dengan kondisi full set, kabelnya nggak gue pakai, adaptornya nggak gue pakai, earphone-nya nggak gue pakai, dan ya kemungkinan HP gue banting kali soalnya KW semua gitu cuy. Ya kayak gimana gitu makainya kan.